Ya, jadi nama materinya adalah e-tourism. Ya, e-tourism. Jadi kamu kan udah sering pernah dengar e-commerce, apa lagi? E-library, e e-book, e-learning. Ya, oh, apa itu? Oh iya ya. Apa lagi? Ya itulah ya. Apa artinya kalau depannya ada e-nya? Elektronik, setrum. Intinya digital lah ya. E-library, perpustakaannya ada versi online-nya, bisa minjam buku, bukunya PDF, kayak gitu. Ya, e-tilang. Kena tilang deh enggak ya. Jadi tilang, tilang elektronik, nggak lagi di stop polisi di pinggir jalan. CCTV, lalu dijepret, surat tilangnya datang ke rumah. Secara perlakuan, secara apa yang kamu dapatkan sama. E-library minjem buku, dapat buku. E-tilang, ditilang, ya ditilang. Ya, akhirnya sama, tapi tengahnya beda. Ya, secara pengalaman di akhir sama, ya di proses yang terakhir sama, kalau yang di tengahnya dia beda. E-commerce, belanja, Tokopedia. Sama-sama ngeluarin duit, sama-sama dapat barang, tapi kamu tidak perlu keluar rumah. Tidak perlu lihat jeneng dagang. Tidak perlu datang ke tokonya. Tidak perlu basa-basi karena kamu introvert kan gitu. Tapi kamu dapat barangnya dan uangmu keluar. Jadi kesimpulannya apa? Di akhir sama, di suatu proses itu di akhirnya sama, tengahnya beda. Tengahnya online. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau e-tourism? Kita mundur dulu. Ya. E-tourism muncul karena TIK, udah pasti. Intinya karena ada komputer, kemajuan zaman. Ya. Jadi konsep pariwisata yang memanfaatkan TIK itu didefinisikan sebagai e-tourism. Ya, jadi e-tourism penggunaan teknologi untuk meningkatkan hubungan pariwisata, membantu perusahaan di bidang pariwisata bergerak untuk meningkatkan proses bisnis serta meningkatkan proses knowledge sharing. Tapi ini bukan acaranya Hima SK, bukan ya? Bukan. Jangan salah fokus, guys. Bukan ya? Bukan. Nanti Pak Arso nanti ngomong nanti enggak ya. Bu Mani nanti ngomong enggak ya. Nah, untuk melaksanakan e-tourism ini diperlukan banget yang namanya penguatan SDM. Ya. Jadi nggak hanya butuh komputer doang, kita juga butuh penguatan SDM dalam digital marketing. Jadi nggak kalah penting adalah orang-orangnya perlu digital juga. E-tourism kira-kira kayak gini. Ya, e-tourism kira-kira kayak gini. Jadi menyediakan proses, menyediakan seperti yang tadi kita sampaikan di awal, kita bahas di awal, di tengahnya itu yang diganti. Tapi ujung akhirnya adalah sama. Ya, jadi boleh start, ujung akhirnya adalah wisata ke Bali. Nah, jadi pertengahannya ini yang diganti. Ya, kamu belanja di toko melalui e-commerce, tengahnya diganti. Uangmu pergi, barangnya datang. Tapi di tengahnya beda. Kamu minjam buku ke perpustakaan, e-library, ya. Kamu nyewa, administrasi, bukunya datang ke kamu. Ya, atau bukunya bisa kamu akses, tengahnya beda. Pakai software segala macam. Nah, begitu pula dengan e-tourism. Ya. Jadi aspek dalam e-tourism ini ada website, media sosial seperti yang kita udah bahas kemarin, ada media transportasi, ada masang iklan secara daring, ada juga forum diskusi. Ya. Inti dari semuanya adalah sebenarnya komunikasi. Ya, inti dari semuanya adalah komunikasi. Jadi gimana yang awalnya masarin pariwisata itu manual, pakai brosur, ngomong di telepon, segala macam, sekarang jadi lebih apa bilangnya? Lebih luas ya. Jadi lebih banyak pilihan. Ya, orang mau booking lewat website bisa, ngobrol-ngobrol dulu lewat sosial media bisa, ya lihat iklan secara daring bisa. Ya, chat doang dulu, nanya-nanya, ada forum diskusi juga disediakan. Kira-kira kayak gitu ya. Urusan media transportasi juga bisa. Nah, hal-hal yang seperti itu yang dikategorikan dalam e-tourism. Ya, jadi dengan adanya e-tourism, konsumen akan sangat mudah merencanakan serta melakukan perhitungan yang tepat untuk mendapatkan paket liburannya. Ujung-ujungnya ya tetap liburan. Ya,
E-commerce ujung-ujungnya kamu belanja dapat barang, e-library ujung-ujungnya kamu dapat buku tetap minjem, e-money ujung-ujungnya uangnya tetap habis. Ya, secara akhir dia sama, cuma di tengahnya beda. Kalau money aja uangnya di dompet. E-money uangnya nggak di dompet. Berarti kalau kamu nggak punya uang sekarang mungkin e-money. Mungkin loh ya, mungkin. Walaupun nggak semuanya e-money. Ada juga yang nggak punya money. Ya, jadi dia kata E di depan itu mengganti tengah-tengahnya karena adanya sentuhan TIK, teknologi informasi komunikasi. Ya, apapun yang depannya ada E, ya, dia sebenarnya secara proses saja yang berbeda melalui komputer, di akhir tetap aja sama. Ya, library, e-commerce, e-tilang, e-money, secara ujung dan ujung sama, tengahnya yang beda. Juga adanya e-tourism. Bule tetap jalan ke Bali, bule tetap jalan ke Uluwatu, ke Living World, ke Kempinski, kemana aja, tengahnya yang beda. Tengahnya yang beda. Ya, mau ngobrol dulu, konsultasi karena baru pertama kali pengalaman ke Bali gitu misalnya. Ya, ada fasilitasnya. Ya, dia bisa buka website, dia bisa lihat sosial media seperti itu. Nanti dia bisa chatting di situ, nanya-nanya, kepo dulu. Nah, itu e-tourism. Ya, nggak lagi manual lewat brosur atau lewat calo atau lewat apa gitu ya, tour guide. Intinya nggak bersentuhan, nggak komunikasi secara langsung, ngomong sama komputer dulu. Ya, ngomong sama komputer dulu. Ya, ujung-ujungnya apa? Tetap aja jalan ke Bali. Ya, ujung-ujungnya apa? Tetap aja jalan ke Bali. Nah, itu maksudnya e-tourism. Oke, materinya udah habis. Gas. Nah, yang maksud di knowledge sharing ini adalah ya contoh. Saya punya Apurva Kempinski. Oke, bagus. Satu orang masuk karo, yang lain nggak doain. Saya punya Apurva Kempinski. Ya, knowledge sharing yang dimaksud adalah di Apurva Kempinski itu ada apa aja. Ya, fasilitas, harga, akomodasi, segala macam, fitur, layanan, semua. Ya, gimana caranya membagikan itu? Gimana caranya membagikan itu? Itu dibagikan lewat teknologi. Nah, itu namanya e-tourism. Ya, bukan harus punya website, bukan harus punya sosial media, bukan. Tapi gimana caranya membagikan pengetahuan tentang Kempinski tadi ke calon-calon bule. Website, sosial media itu hanya fasilitas yang ada sekarang. Nanti mungkin beda lagi. Nanti mungkin ada hologram, ada virtual reality, segala macam juga akan mantap masuk di sini. Ya, tapi yang ditekankan adalah gimana caranya membagikan knowledge itu, membagikan pengetahuan itu ke calon-calon wisatanya. Ya, jadi di ujung Apurva Kempinski ini bule. Tengah-tengahnya ini TIK. Jadi pemanfaatan TIK untuk men-sharing knowledge itu. Oh, di Kempinski ada gini, harganya segini, kalau nginep segini, kalau tour segini. Gimana caranya? Melalui itu lewat TIK. Zaman sekarang website, sosial media, ya itu zaman sekarang. 10 tahun lagi belum tentu kayak gitu. Tapi tetap aja nama konsepnya adalah e-tourism. Itu ya. Jadi e-tourism, e-commerce, e-money, e-library, apapun. Itu sebenarnya awal dan akhir tetap aja sama, yang di tengahnya diganti dengan dukungan TIK. Konsepnya gitu aja. Ya. TIK saat ini kalau tourism, media sosial, website, yang kayak gitu-gitu. Nanti belum tentu kayak gitu. Seiring dengan kemajuan teknologi. Ya, orang bilang e-money sekarang pakai QR code. Sebelum-sebelumnya gesek kartu. Kan sekarang udah jarang gesek kartu karena ribet harus masukin password, perlu alat yang kayak kalkulator tuh. Ya, perlu internet loh itu. Dan perlu bawa kartunya. Lama, gesek, tunggu bentar, masukin pin. Nah, udah diganti lebih canggih. Sekarang scan QR code doang. Nanti siapa tahu ada yang lebih canggih, ya pakai muka doang misalnya. Nggak perlu pakai HP. Siapa tahu kan, udah pakai jempol doang. Nggak perlu bawa HP. Jempolmu adalah e-moneymu. Siapa tahu kayak gitu. Tetap aja namanya e-money.
Siapa tahu kan? Harusnya sudah bisa dibikin. Kamu waktu bikin eKTP kan ada jempol. Ya, kalau bagus integrasinya, ya eKTP terintegrasi dengan banking, ya, ya analoginya sih kayak gini. Ya, jempol, batu daftar eKTP, eKTP dipakai untuk daftar banking atau ATM, benar kan? Ya udah di sini ada duitnya, duit. Ya, kalau integrasinya bagus, kamu sudah bisa pakai jempol doang untuk ngeluarin duit. Asal ini terintegrasi dengan bagus. Saya scan. Dari scan ini dapat nomor KTP saya. Nomor KTP narik ke bank. Orang dengan KTP ini punya uang berapa? Kurangin dikit. Jadi kalau integrasinya bagus. Kalau bos-bosnya akur. Ya, kan enggak perlu bawa HP lagi. Ya, Cece datang ke Mias, nasi goreng 1. Bayarnya pakai apa? Pakai jempol. Jadi dagang nasi goreng cukup menyediakan jempol reader. Tempel Bapak, Tet, sudah. Nah, jadi sudah. Nggak perlu bawa eKTP, nggak perlu bawa HP. Pakai jempol aja. Pakai jempol bisa makan. Kalau KTP kan 10 jari, semuanya direkam. Untuk bikin KTP kan. Kalau bagus integrasinya harusnya bisa kayak gitu. Ya. Dangri. Nggak ada istilah, aduh dompet aku ketinggalan, nggak ada. Ada jempol. Itu boleh ketinggalan. Ya siapa tahu nanti konsep e-money itu bergeser. Jadinya pakai jempol.